Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau unboxing nih. Waduh, jajan merpati lagi nih. Tuh, video kemarin kalau teman-teman sudah lihat ya, sudah tahu pasti nih saya jalan-jalan nih. Jadi dari rumah menuju ke penjual ini kurang lebih 6 kilometer. Nah, itu lumayan jauh ya dari tempat saya. Kenapa saya membeli ini? Nih, merpati nih, di dalamnya merpati. Coba tebak ini dalamnya apa coba? Ya, betul sekali, ini adalah merpati pos. Jadi gini teman-teman, hanya untuk koleksi saja nih. Jadi saya tuh sukalah dengan warnanya, karena yang saya ketahui ya, mungkin saya juga masih pemula kalau di pos ya, merpati pos itu kebanyakan kan apa namanya warnanya itu megan. Jadi kalau megan itu saya kurang serg atau kurang cocok. Ketika saya main-main di pasar pun itu kebanyakannya warnanya megan. Nah, belum ada yang cocok. Nah, kebetulan ketika saya lagi mainan HP nih. Mana HP-nya nih? Oh, lagi kayak gini, set ya iseng-iseng aja buka-buka Facebook. Ada yang posting. Nah, itu namanya siapa sih ya? Pak Hakim kalau nggak salah ya. Nah, itu ada dua merpati yang dia posting. Yang satunya juga saya suka tuh, namanya apa sih ya? Jenis merpati hias, cuman lupa namanya. Nah, yang kedua ada merpati pos. Nah, kebetulan ini orangnya baik ya, beliau orangnya baik. Jadi saya langsung hubungi beliau lah, langsung pantau wis. Cocok dengan harganya, jadi ya langsung ke rumah beliau saya datengin. Nah, ini merpatinya, ini merpati pos. Ini saya mau unboxing nih, buka kardus. Jajan nih, jajan merpati lagi nih. Adiasnya lagi itu berenang, jadi Adias nggak ikut. Nah, di sana juga di tempat penjual ininya nih, ada itu musang. Nah, ada musang. Jadi yang jual ini tuh spesialis apa ya, sangkar. Jadi beliau apa penjual sangkar. Nah, itu juga bisa kirim-kirim ke luar kota. Nah, kebetulan ini hanya beberapa saja merpatinya kata beliau, karena ada ini katanya juga tukar tambah dengan merpati apa itu namanya, nggak tahu lah, kurang paham juga. Nah, ketika saya main ke sana pun beliau lagi packing, katanya mau kirim ke Bandung, packing sangkar burung apa nggak tahu jenisnya apa. Banyak koleksi binatangnya juga, ada deruk atau apa, puter-puter. Sangkaran juga murah-murah, bagus-bagus. Nah, kita ini unboxing saja nih. Widih, tapi ini kayaknya udah disediain nih tuh, apa bekas kardus ininya nih. Nah, wih, ternyata jantan dulu nih teman-teman. Tuh, waduh, warnanya uju bule nih, warnanya dulu nih teman-teman. Warnanya kalau ini biasanya lebih dikenal warna gambir. Nah, untuk badannya nggak terlalu kurus ya, agak gemuk karena terawat juga. Cuman yang disayangkan ini ininya nih teman-teman, tuh apa ringnya tuh. Jadi dia ngebengkak nih di sininya nih. Mungkin merpati pos ya jadi besar, harusnya jangan pakai ring ini nih. Ini tulisan ringnya apa nih? Bintang, sepertinya bintang tuh. Iya, bintang. Waduh, ini juga apa sih namanya, udah pengen coba dilepas tuh, kayaknya ada bekas ini. Udah pengen coba di apa potong ya ringnya nih. Tuh, orangnya kayaknya di pemilik pertamanya tuh, tapi mungkin nggak bisa. Kebetulan saya nggak punya tang potong ringnya, itu apa putus. Tapi nanti tak usahain, tak potong aja nih ringnya. Ini kayak merpati balap ya. Nah, untuk warnanya mantap. Nah, ini hidungnya tuh. Kalau pos ya identik dengan hidung yang atau paruhnya di bagian ininya nih, ngegelembung atau agak besar tuh. Nah, untuk matanya juga saya suka nih, mata jagung biasalah, mata standar. Ini nggak tahu blasteran, nggak tahu apa. Nah, untuk jenis pos sendiri ini saya kurang paham. Nah, untuk penjualnya juga sama, nggak paham juga. Karena dia aslinya penggemar itu
burung perkutut. Nah, jadi hanya ini buat selingan usahanya aja katanya, kata beliau. Jadi harganya juga murah nih teman-teman. Karena saya menyukai warnanya, terus juga saya pengen koleksi merpati pos, karena di kandang sini kan saya belum pernah tuh punya merpati pos. Nah, nanti karena warnanya seperti ini, mudah-mudahan bisa digiringkan ya. Nanti saya coba giringkan. Katanya ini udah produksi 2 kali, cuman telurnya itu selalu diambil buat jamu keluarganya. Nah, untuk sayapnya sendiri bagus ya kalau menurut saya nih teman-teman tuh. Karena saya juga belum begitu hafal dengan pos, gimana sih sayap pos yang bagus dan yang berkualitas, saya juga kurang paham tuh. Nah, untuk bulu-bulunya juga terawat nih, nggak ada kutunya bahkan. Karena di rumahan sih belinya, coba kalau beli di pasar. Kalau di pasaran kan biasanya banyak kutu, terus juga takut juga nanti banyak penyakit, membawa virus, bakteri. Tuh bulunya rapi teman-teman, mantep. Ini nggak tahu apa sih, silangan juga kurang paham ya. Saya juga kurang paham jenis pos tuh ada berapa, kan ada yang saya tahu tuh pos racing. Jadi pos racing itu bisa dilombakan. Nah, kalau ini masuknya nggak tahu nih apa sih, pos racing atau pos hias. Cuman saya suka di bagian kepalanya, juga saya suka nih. Di bagian hidungnya juga suka, kayak semacam agak balap-balapnya tuh, jadi suka. Tapi yang lebih suka, yang lebih menarik, yang membuat saya jatuh hati ke merpati pos ini, yaitu warnanya teman-teman. Jadi nggak terlalu coklat ya, kalau coklat saya kurang suka. Ini masuknya berarti warna kelabu. Nah, ini juga tembus nih tuh, ininya sampai ikut kelabu. Nah, biasanya kan umumnya warnanya putih, tetapi ini tembus sampai sini tuh, tembus semua tuh, hampir tembus. Nah, untuk dagingannya hampir mirip dengan balap. Nah, kalau saya main-main di pasar itu dagingannya agak kasar, tapi ini agak ke balap. Ini tubuhnya juga ketika saya pegang seperti ini nih, hampir mirip-mirip balap, jadi empuk. Nah, biasanya saya kalau lihat di pasaran itu nggak empuk ya, jadi agak sedikit kasar. Tuh paru. Nah, untuk ininya yang saya lihat lehernya ini kayaknya terlalu panjang teman-teman. Apa mungkin kalau jenis pos memang panjang, saya juga kurang ngerti. Kalau di balap, kalau merpati yang seperti kayak gini, bagian leher nih dari sini ke sini ini kepanjangan, kurang baik kalau di balap. Cuman kalau di pos ya kurang tahu. Terus yang saya suka lagi ininya nih, jadi ini menutup rapat nih bagian ininya. Ini agak kurus sedikit ya. Nah, ketika saya beli di sana pun makannya bukan jagung, yang saya lihat itu millet. Nanti kalau terbang tuh biasanya ya ini sih saya aplikasikan di balap ke pos ya. Kalau ini enggak tuh. Jadi ini rapat, menguncup seperti ini tuh. Jadi saya suka. Satu yang kekurangannya ini hanya di bagian leher aja terlalu panjang. Untuk badan ya masuklah, badan ini untuk pegangan juga masuk. Nah, untuk ekor juga tuh, ekornya masuk ya, dia menyatu seperti sendok, bagus lah. Nah, ini untuk ininya sayapnya juga masuk lah, cuman ya kurang ya kalau di balap, tapi ya masuk lah. Ini yang paling suka juga bersih. Nah, untuk sapit udangnya nih, sapit udangnya lumayan lah. Jadi di tengah-tengah, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lentur juga. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Untuk kerenggangannya jaraknya itu sekitar 1 sentian. Nah, untuk ininya juga nggak terlalu tepos nih, bagian kelokaan nih. Di bagian sini antara tulang dada belakang sama sampai ke anus itu nggak tepos di bagian sininya nih. Hanya sedikit. Nah, untuk tulangannya ini sangat panjang, teman-teman. Ini melebihi jari tengah saya nih. Dari ujung sini ke sini itu sangat panjang. Berarti kan ini berarti long atau jarak jauh. Karena merpati pos ini memang kalau diterbangkan atau dilombakan itu jaraknya puluhan ribuan ya, tapi kurang tahu juga sih. Pokoknya berkilo-kilometer lah. Ini panjang sekali teman-teman. Jadi garis ini panjang tangan saya nih, panjang tangan tengah itu 2 jari lagi. 1 seginilah, tambah 1 jari baru nyampe. Untuk ininya nih tulangan dada. Tuh, masih tuh nyampe baru segini, ini masih ada 1 lagi, 1,5. Jadi ini memang khusus untuk jauh, jarak jauh. Kalau di balap kan kebanyakan itu pas jari tengah orang dewasa, ada yang sedikit itu berarti kurang dari jari tengah orang dewasa. Kalau kurang biasanya lebih ke sprint. Tapi kalau ini memang pos nih, bener-bener jos. Nah, ini buat koleksi saja, nanti saya anakin, nanti saya mau coba di anaknya nih. Kalau ya mudah-mudahan cocok ya.
Ini untuk ininya juga tubuhnya mantep wis, pokoknya ini nggak ada sedikit pun kekurangan dari segi bentuk fisik. Cuman satu aja, bagian leher itu terlalu panjang. Cuman kalau yang saya ketahui, saya sering lihat di pasar-pasar atau yang penghobi merpati pos itu kebanyakan lehernya memang panjang-panjang. Nah, di situ juga saya kurang paham itu nanti pengaruhnya kemana. Nah, untuk paruhnya sendiri, waduh ini istimewa, cantik banget teman-teman. Jadi paruhnya itu putih mulus, terus ujungnya runcing. Wah, mudah-mudahan ini bisa digiringkan, bisa giring keras nih, tuh. Waduh, mantap. Nanti juga mungkin saya blaster ya, atau saya silangkan dengan merpati balap atau merpati kolong, atau dengan nanti ya kalau ada merpati baru nanti coba-coba aja, nanti saya buat eksperimen nanti anaknya gimana. Ketika merpati betinaannya nanti nih, ini merpati betinaannya itu saya kasih dengan yang sprint, spesialis sprint, tembak keras. Nah, nanti ngikutnya kemana nanti saya buat eksperimen berternak nih. Jadi buat teman-teman juga nanti setelah sudah jadi, sudah berhasil, nanti saya bagikan ke teman-teman. Nah, ini sudah dulu ya, ini tuh untuk posnya. Nih jantan nih. Nih pos jantan, nggak tahu jenisnya jenis apa. Yang penting saya mau koleksi karena suka warnanya, pegangannya mantep, empuk. Ininya juga kalau di balap ini lumayan, tembaknya keras tidak, kenceng tidak kalau pegangan menurut balap. Tapi kan kalau pos kan mungkin beda lagi. Dari mungkin keturunannya, dari karakternya mungkin berbeda lagi. Tapi ini nanti saya akan giringkan. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Apakah merpati pos bisa giring? Nanti di next video berikutnya. Tunggu saja ya videonya. Tapi ini juga kelihatannya kayaknya giring. Nah, kita lanjut untuk betinaannya. Ini saya beli satu pasang atau satu jodoh merpati pos semua. Wah. Nah, ini nih, tuh. Kebanyakan kan merpati pos warnanya seperti ini semua nih. Nah, kalau warna seperti ini ya saya kurang begitu menyukai warna. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Saya lebih menyukai warna gambir, warna kelabu, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk kayaknya sih ini masih di bawah umur lah, ibaratnya masih nggak terlalu tua, masih muda. Ini masih ada bulu pijikannya tuh teman-teman. Nah, tuh di lehernya masih ada bulu pijikan. Ini udah jamin nih bulu pijikan tuh, belum lepas. Atau nggak tahu ini lama juga ya. Nah, untuk memastikannya kita buka saja sayapnya. Oh enggak nih teman-teman, udah satu kali rampasan. Tuh ini mau itu lagi, selesai lagi nih untuk sayapnya tuh. Ini taunya dari mana? Nah, ini kan udah lepas satu nih. Jadi biasanya kalau merpati itu pada umumnya kalau nggak kecopot atau nggak kelepas ininya nih, kalau satu rampasan ini pasti baru. Nah, ini kan berbeda tuh teman-teman, ini kan bulu baru. Nah, sedangkan sebelah sininya ini udah lama tuh. Ini dengan ini pun berbeda, ini bulu baru, berarti ini udah rampas terus lanjut lagi. Nah, ini rampasan yang kedua, ini menuju rampasan kedua nih berarti nih. Tuh satu lagi penjawatnya nih, ini kan beda nih warnanya tuh, agak beda, jadi agak kehitaman. Kalau ini agak masih fresh, tapi ini bulunya bergetar ya tuh. Apa merpati pos memang kayak gini? Nah, untuk paruhnya ini bagus ya, hitam runcing, terus juga sedikit panjang nih tuh. Ininya juga nih bagian ininya, hidungnya tuh, wah menonjol ya. Ciri khas dari merpati pos ya seperti ini yang saya ketahui. Nah, untuk ujung sininya, paruh ininya runcing sekali, bagus. Nah, untuk kepalanya juga kecil ya. Sama halnya dengan merpati balap, pada umumnya lebih kecil ketimbang merpati jantan untuk yang betina. Nah, untuk warna matanya sendiri ini bagus teman-teman. Ini masuknya sama ya ke jagung. Cuman ini di bagian retinanya ini cocok untuk di ternak atau branding nih, cocok nih. Yang kalau yang saya ketahui nih tuh, jadi di bagian lingkaran hitam-hitamnya itu ada hitam lagi yang mengelilingi full. Cuman kelihatan nggak ya di kamera tuh, ini full teman-teman. Ini cocok, bisa buat ternak, bisa juga buat diadu nih kalau kayak gini nih. Untuk warna matanya bagus. Nah, untuk lehernya juga bagus nih, profesional masuk lah ini untuk lehernya, jadi nggak terlalu panjang. Apa mungkin kalau betina sih memang ukurannya segini, saya juga kurang tahu. Tapi yang tadi yang jantan warna kelabu itu agak sedikit panjang, nggak tahu kepanjangan. Nah, terus ini bagian ininya juga saya suka nih teman-teman, ininya rapat ya, bagian ini nih, antara jarak ini sama ini rapat. Ada keronggangan tetapi nggak terlalu
nggak terlalu ngebuka ya, hanya sedikit tuh. Tapi saya suka nih segini, masuknya sempit ya, masuk ke kategori sempit, nggak terlalu ngebuka seperti ini. Kan kalau saya pegang di pasaran itu kayak gini nih. Jadi bagian ininya kalau di pasaran itu ngebuka, nah sedangkan ini enggak nih. Untuk badannya juga kenyal seperti hampir mirip balap ya, nggak ada bedanya. Nah yang lebih saya suka lagi nih, ini kan merpatinya teman-teman bisa lihat sendiri, kecil, mungil. Tetapi bagian tulangnya ini panjang, tuh sama aja. Tuh, bedanya sedikit. Satu jari tengah lebih sedikit lah, lebih sejari di tengah. Jadi merpati balap pun yang jantan ini kalah dengan ini panjangnya nih, bagian tulang sininya. Cuman ini tulangannya kecil-kecil lah, menang di panjang tapi tulangannya kecil. Nah biasanya kalau tulangan kecil itu dia takut terkena hantaman yang keras, jadi nggak mungkin memiliki tembak jedor kalau tulangannya kecil seperti ini. Nah ini pun kayaknya orangnya sering diumbar nih, tapi kalau pendapat saya sih ini nggak terlalu liar, tuh agak jinak. Nah untuk sayap sih bagus ya segini mah, tuh sayapannya segini. Cuman ini agak geter-geter. Cuman kalau untuk badan ini terlalu kecil ya. Cuman ininya bagus nih badan tuh. Ya masuklah profesional tuh. Nah untuk ekor juga bagus nih tuh ekornya. Jadi saya aplikasikan atau saya patokannya itu ke balap ya. Untuk pos nih, cuman saya juga nggak tahu persis sih gimana memilih merpati pos yang baik dan bagus, itu kurang begitu hafal. Untuk ininya agak kasar nih, apa bagian ujung sayapnya bagus lah, kasar tetapi lentur. Kalau di balap ini bagus nih teman-teman, ini masuk kalau di balap. Cuman kalau di pos kan tentunya ada kriteria yang berbeda juga. Nah untuk sapit udangnya nih, ini kurang kalau menurut saya, karena kalau betinaan itu wajib. Kalau menurut saya wajib sapit udangnya itu besar. Ini lebih kecil dari si jantan atau lebih sempit ketimbang merpati jantan ini nih. Tapi katanya udah produksi. Cuman ini bagian sininya nih. Ini kan kalau di balap itu bagusnya itu jangan yang tepos. Nah, ini nih dapet. Tuh di sini padat dan berisi, terus bertenaga nih di sininya nih. Pokoknya ngisi aja. Ya bagus lah. Untuk pegangan sendiri dipegang sangat nyaman dan enak seperti merpati balap. Nah ini pun merpatinya agak tenang ya, nggak begitu apa, biasanya kan yang saya ketahui kalau pos itu takut dengan manusia, apalagi ini di kamera biasanya lebih takut. Terus mana lagi ya, warna aja nih yang saya nggak suka kalau untuk. Nah ini nih yang istimewanya lagi tuh, memakai ring teman-teman. Aduh saya baru tahu nih ya, karena saya masih pemula ya, hanya untuk ini aja nih hiasan di kandang tuh. Ini oh ini banyak kotorannya nggak terlihat, jadi memakai ring tuh. Kalau ininya emang bener pos nih. Nah ini 2020 teman-teman, bener kan dugaan saya. Ini baru satu kali rampasan tuh, padahal saya belum lihat nih. Nah ini tuh ada, ini mungkin ring spesialis pos kebalik ya, tuh 2020. Kelihatannya teman-teman. Nah berarti ini masih teramat muda. Mungkin juga ini baru produksi 2 kali atau bertelur itu 2 kali. Jadi bukan produksi ya, bertelur, karena ini belum punya anak tentunya. Ini kelihatan dari parunya juga di sini belum pernah meloloh. Cuman kalau yang jantan yang saya lihat itu biasanya sudah ngeloloh, karena di sini ada bekas lolohannya atau kayak benjolan kecil tuh di bagian parunya untuk yang jantan. Kalau yang ini tidak, nggak tahu ini satu itu nggak tahu gimana, nggak tahu ini pengen diternak, ininya kan lebih muda. Nah sedangkan jantannya itu lebih tua, karena memang bagus sih seperti itu. Jadi kalau sama-sama muda ya kurang bagus, sama-sama tua ya mungkin nanti produksinya ya kurang bagus. Jadi kalau saya pribadi juga sama, menyilangkan merpati itu baik jantannya dulu yang lebih tua ataupun betinanya, jadi nggak seumuran. Jadi yang paling bagus itu seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu ke cangkang telurnya juga bagus, lebih matang. Terus ke anakannya tingkat tetasnya juga lebih bagus biasanya. Tetapi kalau yang masih muda, yang susah itu, apalagi kedua merpatinya masih sangat muda-muda, itu jadi rentan. Biasanya ada telur yang terlalu lunak, nggak keras bagian cangkang telurnya. Walaupun sudah diusahain memakai grit setiap hari, tapi tetap aja walaupun dikasih vitamin, kalau yang masih muda itu kebanyakan, tapi nggak semuanya juga.
Nah, ini merpati posnya nih. Jadi ada dua nih, saya ambil nih. Warnanya berlawanan ya. Biasanya kan merpati pos warnanya megan semua. Nah, ini berlawanan tuh. Nah, itu kan blekur tuh. Mantep nih. Kayaknya giring teman-teman. Gimana kalau kita lepas? Janganlah ya. Ini belum 1 hari teman-teman tuh. Nanti kalau udah dapat 1 hari sih. Kalau jantan mah, insya Allah kalau posisi giring, oh nggak ada respon teman-teman. Ini hanya sekedar blekur-blekur saja nih. Coba gigit nggak? Tuh, kayaknya ini nggak kawin-kawin juga. Oh giring nih. Cuman kayaknya itu ya, takut juga nih. Nah, giring nih. Enggak lah, kayaknya nggak berani teman-teman, karena ini jarang-jarang ya. Ya mungkin sayanya juga baru lihat aja nih merpati pos warnanya kayak gini nih. Tuh, mantep kan merpati posnya tuh. Wih, nanti saya simpennya di mana nih? Nggak ada kandang juga nih. Ini yang dua aja tuh nggak ada tempatnya. Ini nggak tahu di mana. Tapi nanti saya usahain lah cari tempat nih. Atau di sini aja dulu karena ini merpati baru. Ini kayaknya sih giring nih. Nanti saya giringin wis. Saya juga pengen tahu nih, penasaran. Tuh untuk ininya bagus ya. Tuh, mantep lah. Masuk kalau saya sih. Jadi sukalah. Ya nggak tahu karena sayanya suka juga dengan merpatinya, dengan warnanya. Jadi kebetulan saya nggak pernah punya merpati pos, ya mau coba beli merpati pos, pelihara buat koleksi saja nih. Nanti anak-anaknya kita latih. Tuh, mantep. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja nih unboxing kali ini merpati posnya. Mudah-mudahan di sini bisa berkembang biak, mudah-mudahan juga bisa beranak banyak, mudah-mudahan juga betah di sini, sehat, dan mudah-mudahan bisa ini ya, dilatih nanti anak-anaknya ke depan. Mudah-mudahan juga ini bisa digiringkan. Tetapi insya Allah ini saya bisa menggiringkan ini, si pos ini. Cuman waktunya ya tergantung ya. Saya belum tahu karakter ininya. Ini juga baru datang di sini, sehari juga nggak ada. Ya nanti next di video selanjutnya akan saya buatin nih, menggiringkan merpati pos. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman-teman juga ya, apakah merpati pos bisa giring? Kalau menurut saya itu pasti bisa teman-teman. Cuman tingkat giringnya itu bisa keras atau tidak itu kita lihat dari karakter si merpatinya sendiri. Nah, mungkin sudah terlalu banyak nih saya panjang lebar. Mungkin segitu saja nih unboxing kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Nantikan video terbaru dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.